Saudara-saudara, kita bersama akan belajar lagi dalam channel ini, yaitu tentang 7 sakramen dalam Katolik. Jadi 7 sakramen dalam Gereja Katolik beserta penjelasannya. Sakramen dalam Gereja Katolik bisa disebut sebagai pusat ajaran agama. Kata sakramen bukan hanya ditemukan dalam karya tokoh-tokoh Gereja Katolik seperti Tertullianus, tetapi juga dalam berbagai dokumen kanonik gereja. Hal ini menandakan bahwa sakramen adalah bagian sentral dari ajaran dan doktrin umat Katolik. Dalam katekisme Gereja Katolik, sakramen dipahami sebagai tanda kehadiran Allah dalam hidup manusia atau tanda rahmat Allah yang berkhasiat dilembagakan oleh Kristus dan dipercayakan kepada gereja yang karenanya kehidupan ilahi diberikan. 7 sakramen dalam Gereja Katolik. 1. Sakramen baptis. Ini adalah sakramen yang menjadi dasar kehidupan sakramental tiap umat Katolik dalam rencana penyelamatan Allah. Pembaptisan amat sangat penting. Di dalam perjanjian baru, Yesus melakukan banyak sekali peristiwa yang menjadi perlambang sakramen baptis ini. Pembaptisan debit air menjadi salah satu tema umum yang berulang kali muncul dalam kitab suci, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. 2. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma bertujuan untuk menguatkan dan meneguhkan materai Roh Kudus yang telah diberikan kepada umat Katolik setelah pembaptisan. Dalam kitab suci, perjanjian lama dan juga dalam katekismus 1293 sampai 1294, sakramen Krisma bermakna pembersihan, penyembuhan dan tanda penobatan. Sementara dalam kitab suci perjanjian baru, Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret diurapi pada waktu ia dibaptis di Sungai Yordan. 3. Sakramen Ekaristi. Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari seluruh kehidupan umat Kristiani. Dalam Ekaristi, kurban Yesus disalib akan dihadirkan. Kurban Yesus adalah puncak dari segala bentuk keselamatan dan juga sejarah penyelamatan. Kurban-kurban binatang seperti misalnya dalam kurban Paskah berupa anak domba hanya melambangkan kurban yang paling utama, yaitu Yesus sendiri yang adalah anak domba Allah. Sakramen tobat dan rekonsiliasi. Sakramen ini pada dasarnya termasuk dalam kategori sakramen penyembuhan. Dalam pengertian yang lebih spesifik, sebagai penyembuhan iman dan rohani. Dengan asumsi, setiap umat Katolik dan umat manusia umumnya perlu dibersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan setiap sehari-hari, dengan sadar ataupun tanpa sadar. Dengan demikian, setiap orang yang sudah dibaptis lalu melakukan dosa kembali, maka perlu bertobat atau menerima sakramen tobat. 5. Sakramen pengurapan orang sakit. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa di dalam Eden, penderitaan dan penyakit menjadi salah satu pengalaman universal yang wajib dialami oleh setiap manusia. Ia memandang penyembuhan jiwa dan raganya sebagai kesatuan atau bagian dari perutusannya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dalam perjalanannya, Yesus juga telah mengampuni banyak orang, menyembuhkan orang sakit, memutahirkan orang kusta, menyembuhkan yang lumpuh, dan lain sebagainya. 6. Sakramen tabisan atau imamat. Dalam sejarah keselamatan, umat Kristiani selalu mempunyai imam-imam sebagai perantara umat, antara Allah dan umat manusia. Para imam ini mempersembahkan kurban untuk memulihkan dosa manusia dalam ibadah atau karya-karya lain. Imam adalah bagian dari umat Allah yang terpanggil untuk melanjutkan misi penyelamatan Yesus di dunia. Artinya, tidak semua orang Katolik akan menerima sakramen ini, dan hanya orang-orang terpilih saja alias para biarawan dan biarawati. Pemberi sakramen ini hanya boleh dilakukan oleh uskup sebagai wakil Kristus, wakil Paus. 7.
sakramen perkawinan. Sakramen dalam gereja Katolik yang terakhir adalah sakramen perkawinan. Panggilan sakramen perkawinan merupakan panggilan bagi para pria dan wanita supaya dalam hubungan perkawinan mereka meneladani kasih Allah yang khas, yaitu kasih yang mutlak, tak pernah terputus, rela berkorban, dan membaktikan hidupnya untuk keluarganya. Dan kata lain, kasih dalam perkawinan haruslah kasih yang diwarnai oleh imam. Selain itu, umat Katolik hanya boleh menerima sakramen perkawinan sekali seumur hidup. Oke, sekian dan terima kasih.